Gebrakan Menteri Jokowi, itulah tema Rosi malam hari ini. Komentar warganet silakan mention @kompas.tv, hashtagnya adalah Gebrakan Menteri, live streaming melalui www.kompas.tv/live. Gebrakan para menteri yang di bagian ini akan kita bahas. Dari bagian yang pertama tadi adalah soal bagaimana ada portal ASN bisa dilaporkan ketika ia diketahui terpapar radikalisme. Apakah kita perlu mendukung upaya ini atau kita harus melawannya? Bung Kuto dulu, Anda sebagai dosen komunikasi Unpad. Ya, dari hasil riset saya itu masih ada ketidaktahuan tentang apa itu ujaran kebencian di masyarakat. Jadi kalau saya tanya apa itu ujaran kebencian, banyak yang memilih mengkritik pemerintah adalah ujaran kebencian. Sedangkan misalnya... Itu yang Anda tanya mahasiswa? Bukan, itu survei ke masyarakat. Oke, ya, publik ya? Publik. Itu akan lebih banyak bilang bahwa mengkritik pemerintah adalah ujaran kebencian, sementara memerangi misalnya minoritas atau memerangi mereka yang tidak seiman dengan saya, itu malah bukan ujaran kebencian. Jadi kalau ini dibuka portalnya, maka laporannya akan lebih banyak ujaran kebencian dalam kerangka kritik yang sebenarnya itu wajar dalam demokrasi, kan gitu. Karena ada ketidaktahuan tentang ujaran kebencian itu seperti apa. Oke. Betul, itu nomor satu. Tapi jangan-jangan di antara level pemerintah juga tidak semuanya tahu apa yang disebut dengan ujaran kebencian. Iya, betul sekali. Kenapa Bung Rocky? Saya terangkan sedikit ya, itu kata hate speech itu. Itu kata pertama kali muncul di Eropa. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran yang mengingatkan masa lalu yang membenci gitu. Jadi mengkritik pemerintah itu bukan ujaran kebencian. Kalau saya bilang Yahudi lu, itu ujaran kebencian karena Yahudi pernah diusir dari Eropa. Lu perempuan, dasar perempuan. Kata perempuan itu hate speech di Eropa. Karena ada fenomena nenek sihir yang ini perempuan ada the roots of all evil itu. Jadi di sini tuh dipakai sekedar untuk mengamankan kekuasaan. Bukan itu yang disebut hate speech. Itu pentingnya belajar tentang etimologi, sejarah dari satu konsep. Ini asal dipasang aja tuh, ujaran kebencian. Terjemahannya apa? Hate speech. Sejarah hate speech itu bukan begini, itu lain sama sekali di Eropa. Poin saya terus terang begini, aturan mengenai portal laporan portal kebencian ini, ujaran kebencian ini, saya khawatir malah menimbulkan kegaduhan baru. Karena apa ya, orang bisa melaporkan itu pertama objektif ya, tapi bisa juga sangat subjektif. Bahkan bisa sangat politis ya. Jadi bisa saja nanti akan ada banyak laporan-laporan ya, orang-orang yang tidak suka, si A tidak suka dengan si B. Itu masalah si B definisinya yang tidak pas atau memang semuanya jangan-jangan hanya karena definisinya dan sekali lagi poinnya yang terlalu luas. Buat saya mau mengatasi masalah ini yang harus dilakukan pertama-tama adalah kegiatan proaktif, mengajarkan ajaran-ajaran yang bersifat lebih moderat. Sepakat. Ya, bukan yang radikal begitu. Yang kedua, apa sih tindakannya di lapangan? Konkretnya apa yang dilakukan? Nah, mindset yang dipakai sekali lagi adalah mindset melarang begitu. Termasuk diawali dengan melarang celana cingkrang dengan apa itu? Jenggot ya. Cadar. Jadi memang ini cadar. Jadi ini memang semuanya adalah satu rangkaian cara berpikir yang salah begitu. Jadi Anda sebagai pembuat kebijakan, buatlah kebijakan, bukan larangan. Ini menteri urusannya melarang. Loh, menteri itu membuat kebijakan yang bagus, bukan melarang. Karena tugas. Menata ulang, misalnya begini, Menteri Pendidikan ya, kita jangan yang heboh-heboh aja nih yang rame-rame. Menteri Pendidikan, guru Anda tugasnya mengajar, mendidik murid supaya potensinya maksimal. Karena itu beban-beban Anda kami tanggalkan. Bukan melarang guru untuk ini, melarang guru untuk itu, dan seterusnya, tidak begitu loh. Tapi yang kita pengen dengarkan. Ya, memang betul, aku sepakat bahwa tugas pemerintah, ya, tugas organisasi atau punya power ada dua, stick and carrot. Memang yang kelihatan sekarang sticknya, melarangnya. Carrotnya apa? Yang wortelnya itu yang artinya proaktif yang disebutkan Kodari tadi adalah bagaimana memang kita kan mau masuk era baru nih. Dulu pegawai negeri pada zaman Orde Baru, pada zaman dulu hanya dapat satu informasi. Hari ini mereka bisa akses kepada banyak informasi yang lain. Ini kan mempengaruhi cara berpikir. Di sini kepada pemerintah memang harus disiapkan kemampuan pemerintah, juru bicara presiden, teman saya Fajrul, kemudian juga menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, untuk juga bukan cuma kemampuan mendeliver public policy dalam sebuah tindakan yang konkret, tapi mampu membuat narasi. Ini penting. Tapi kan narasi yang baik itu kan juga dari bahan mentah yang baik. Pertanyaan saya adalah apakah... Kata siapa? Kalau bicara narasi yang baik, ada narasi efektif, bahan mentahnya kosong.
Oke, maksudnya begini. Artinya gini, kalau Anda juru yakin bicara itu punya kan kekuatan, juga Anda harus bisa berbicara bongkar dengan sobek. bahan mentahnya. Apakah bahan mentah dengan laporan ASN ini menurut Anda sudah ideal? Inilah langkah yang harus dilakukan. Nggak cukup. Justru nggak cukup. Nggak cukup, harus ada narasi. Apa yang dikatakan tadi? Ketidakcukupan SKB adalah ketika dia diletakkan di luar narasi proaktif seperti katakan dari tadi. Satu ya. Kedua, saya sepakat bahwa mengkritik pemerintah bukan bagian dari ujaran kebencian pada seluruh warga negara. Bahwa mengkritik bos di dalam internal bagi seorang ASN dimungkinkan. Tetapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, beda lain soal Jadi ada penjelasan soal itu. Apa hanya narasi yang kurang? Imajinasinya kurang. Iya. Jadi imajinasi loyalitasnya masih imajinasi loyalitas ASN ke Sekarang NS. begini, Iya, oke. gitu. Coba Jadi gini ya, jadi jangan tanggung gitu. Kalau mau Orwellian politics, Artinya Pak Orwen politik, jelasin dulu. ya, the big brother is watching you gitu. Ya maksimalkan teknologi. Apa? Pasang chips di kepala setiap ASN. Itu lebih murah, lebih efektif daripada nunggu laporan. Itu Anda sedang ledek namanya. Supaya imajinasi. Meskipun hari ini Pak Jokowi mengatakan memangkas birokrasi eselon 3 dan 4 dan akan mengganti dengan konteksnya lain. Itu konteksnya lain. Supaya gini, supaya sifat aturan itu, SKB itu compatible dengan 4.0 teknologi. Jadi pasang aja chips. Atau suruh ASN supaya buka WA itu, speakernya dibuka Gini supaya deh, orang dengar. Rektor Universitas Lampung misalnya mengatakan bahwa cukup 3 saja definisinya. 1, dia eksklusif, dia merasa hanya kelompoknya yang benar dan kelompok yang lain itu tidak benar. Kedua, dia intoleran. Dan yang ketiga, dia ingin mengubah sistem negara. Itu harus memang Ya dilaporkan. sama, itu karet semua definisinya tuh kan. Kan pada akhirnya orang mau presiden, pemerintah ingin membuktikan bahwa ada. Oleh karena itu akan dipakai portal itu diisi dengan data palsu bahwa memang ada untuk membuktikan bahwa dia efektif kan. Itu kerjaan politik biasa, kerjaan politik memang jorok tapi itu pemerintah. tapi tidak mengatakan bahwa gini, kalau setiap aturan entah itu sifatnya restriktif membatasi atau aturan itu sifatnya membuka akan dimasukkan data palsu, sebenarnya setiap aturan apapun ketika menyangkut manusia juga rentan terhadap pemalsuan data. Di era kebebasan juga orang rentan memasukkan akun Twitter, media sosial, itu kan bagian dari pemalsuan juga. Pemalsuan memanfaatkan kebebasan, sebagaimana juga ada pemalsuan memanfaatkan ketertutupan. Masalahnya begini, oke, kita akan menghadapi situasi baru nih. Rocky mengatakan konsekuensinya pasangin chip saja. Itu diktatorial, itu totaliter. Loh, ini itu diktatorial yang soft, yang technological diktatorial. Ini lebih buruk diktatornya karena pakai surat. Saya ingin mengatakan bahwa kita sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan, satu yang common sense saja. Anda menjadi bagian dari sebuah organisasi rigid, hierarkis yang bernama negara. Oke, ya itu kalau 3 kriteria Sadari. Bung Budiman, Kriteria kalau 3 Lampung kriteria tadi, itu secara Lampung tadi benar. jadi dia eksklusif, dia merasa kelompok lain salah dan hanya kelompok dia yang benar, intoleran dan ketiga ini itu memang harus dilaporkan. Itu kalau itu menurut saya wajib bukan cuma ASN. Kalau ada sebuah kelompok masyarakat yang kemudian self-righteous, ya, kemudian mengkafirkan orang, kemudian sampai ekstrimnya menghalalkan darah orang lain. Tadi Rocky mengatakan Eropa, beberapa bicara penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Yahudi, itu secara kontekstual dianggap bagi kebencian. Di Indonesia pun kita punya penyakit itu kok. Apa sih? Anda dianggap bukan Islam atau Anda di luar Islam, Anda dia bagian dari PKI, Anda bagian dari DITII, Anda bagian dari apa, semuanya kan pernah dalam daftar kebencian. Itu bagian dari sejarah kita. Artinya kita juga jangan menjadikan itu sebagai kebebasan. Anda mengatakan Anda PKI, Anda kafir, darah Anda halal, itu kan pernah menyebutkan darah di Indonesia. Jadi kalau sebuah pernyataan, jadi apa yang harus kita lakukan pada mereka? Kita tangkap-tangkapin? Oh beda ya. Kalau Anda menjadi bagian dari birokrasi, harus ada tindakan administratif atau apapun sampai jauh mana. Tetapi ketika Anda bagian dari masyarakat dan kemudian dia menjadi bagian untuk kemudian sampai tindakan penyerangan fisik, violence, menggunakan kekerasan, segala macam, ajakan untuk menggunakan kekerasan. Secara sengaja menggunakan kekerasan. Coba gini nih, kita selalu uji dalam keadaan ekstrim. Ini ada ASN, dia pulang 4:30, jam 6 dia tunggu anaknya pulang habis les itu.
istrinya datang dari pasar, anaknya ngomong tentang keadaan negara, istrinya nambahin soal kenaikan harga. Terus si suami yang ASN diskusi bersama di situ. Pembantunya nguping. Terus pembantunya lapor ke tetangganya lagi musuhan sama si keluarga ini. Dilaporin bahwa itu ada ASN ngomongin tentang radikalisme, tentang kebencian pada pemerintah. Padahal dia lagi bahas harga beras yang memang nggak bisa dibeli lagi oleh si istrinya. Oke, Bung. Anaknya yang nggak punya cukup tabungan lagi untuk jalan-jalan itu. Terus mau ditangkap itu. Oh enggak. Tapi kita kan udah sepakat bahwa yang harus kita luruskan. Bukan itu. Seperti petani tadi bicara kritik soal pupuk, itu bukan bagian dari subversi. Karena itu bukan bagian dari dasar negara, bukan, beda. Memang, karena itu jangan kendalikan pikiran orang setelah dia jam kerja. Saya bicara setelah jam kerja. Kan itu soalnya kan. Ya, problemnya dengan Bung Budiman Tunggu, sebentar. Tapi gini, Bung Budiman sudah sepakat bahwa mengkritik pemerintah, mengkritik atasannya di kementerian itu bukan bagian dari Internal ya, secara bukan internal. bagian dari Tapi secara kalau broadcasting. saya mau masuk pada 3 kriteria tadi, merasa selalu benar alias tertutup, betul. 2 intoleran, ketiga mengubah sistem negara. Kalau yang dibincangkan, Ngerti saya tuh Rosi. Tapi yang mesti ucapan itu kan atasannya kan yang akan bilang Anda itu ingin selalu benar. Atasannya yang kasih evaluasi itu. Kan itu kepentingan atasan kan? oke, selalu benar di sini mungkin dari sisi ideologi, keyakinan. Ideologi. Sekarang misalnya ada orang itu ngomong tentang kita mesti bikin negara sosialis. Kalau bisa dekat komunis. Melanggar Pancasila? Sila keberapa? Sila kelima memungkinkan orang berpikir sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan tuh. Apa? Oke. Tapi enggak, beda. Beda kan antara aspirasi Oke. yang dosa lebih adil atau apapun bicara tentang secara sengaja terlibat dalam sebuah gerakan. Gerakan apa? Satu, menganggap orang lain salah dan kemudian menciptakan permusuhan kan. Ini kalau saya Saya menganggap saya benar dan saya menciptakan permusuhan. Saya lebih lihat persoalan cara. Iya. Melihat orang lain salah dan saya benar dan kita menciptakan permusuhan dan Bang Rocky, eksklusivitas. buat Ini Bang ya, Rocky, bentar. cara seperti ini sangat problematik untuk diterapkan dan saya sendiri menduga akan banyak problematika yang terjadi ketika ini nanti diterapkan. berkali-kali. Jadi secara ide sebetulnya kita semua sepakat. Saya sama dengan Bung Budiman, tapi saya tidak sepakat dengan SKB dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang melanggar terus kemudian oke dia struktur, tapi kan kita harus mempertimbangkan problematika yang muncul. Betapa banyak akan saling tuduh, saling lapor, kemudian betapa rumitnya tadi atasan untuk memberikan pengadilan, apakah kemudian atasan juga berwenang untuk mengambil keputusan. Makanya menurut saya kalau ini adalah pelanggaran hukum, bawalah dia ke prosedur hukum begitu. Jangan menambah-nambah persoalan begitu. Jadi kalau kita bicara hukum, kita akan bicara proses-proses yang sifatnya rigid. Misalnya begini, saya mengulang lagi waktu itu apa yang dikatakan oleh Menteri Agama yang mengatakan bagaimana mungkin ada pejabat BUMN tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu belakang ini ada pemberitaan, misalnya ada karyawan BUMN yang memang dia tidak mau hormat pada bendera dan tidak mau menyanyikan lagu BUMN. Diwawancara orang tuanya mengatakan itu bagian dari iman kami. Nah, apa? Bagaimana kalau berada dalam situasi seperti ini? Apakah Bung Rocky biar saja itu bagian dari imajinasi? Mau di SKB kan soal begituan. Ratusan orang melakukan itu. Dan dia akan oke, saya pura-pura bergumam Indonesia. Tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu SKB tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Oke. Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan Anda saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain hormat pada bendera merah putih, aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku membela negara. Itu yang nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati, itu nggak bisa. Itu jam kantor, itu jam kantor. Jam kantor, berarti boleh? Kan? Boleh. Itu jam kantor. Jam kantor boleh? Kalau jam kantor boleh? Kenapa lu boleh berkali-kali? Itu iya makanya. Kan Bung Rocky berkali-kali Jadi saya mengatakan mau di luar jam terangkan kantor. ini Ini ya. di dalam jam kantor. Saya terangkan Iya. fondasi berpikirnya. Iya. Dia merasa benar Tapi dijawab sendiri. dulu, jam kantor boleh nggak hormat? Kan jam kantor terikat dengan etika kantor kan? Berarti tidak boleh? Bukan nggak boleh. Dia boleh nggak begitu. Besok dia bilang, oke, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Even gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Negara Gak ada tidak. masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara, Sekarang saya terangkan. negara dan semua strukturnya produk Oke. sebagian kebohongan. Ya udah nggak apa-apa, tapi Oke. kebohongan untuk menciptakan common good. Oke, saya Ya kan? terangkan Benar. akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. Ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama tuh.
nggak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong, seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Oke, Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah Loh, ini lagi perusahaan diomongin seperti 1 bukan politik. 1000. Kalau negara ada sebuah organisasi politik. Betul. Tindakan Bung Rocky langsung administrasi 1000. dan tindakan politik. Seolah-olah itu semuanya untuk itu iya. menolak. Iya, Iya, nggak bisa. kan kita kasih contoh 1 kan, mencegah yang 1 ini menjadi 1000. 1000, betul, itu betul. Ya. Iya, Dan yang betul. 1000 itu tahu bahwa kalau yang 1 bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum Nanti- tentu juga. Gini nih, Nggak oke. bisa juga Kenapa dikatakan Anda, dari 1 kenapa Anda sangat Orwellian? Gini ya. Kenapa Anda sangat Orwellian dalam melihat Justru itu? itu. Iya. Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? Oke, Kan poinnya Bung Rocky itu hanya karena SKB-nya kan. Gini, Tetapi bahaya radikalisme itu Tapi ada argumentasinya akun nggak? melampaui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. Memang karena ini Meneliti menanam setiap pada otak Orwellian orang. state. Anda bilang tadi, Itu administratif Ini, sebuah organisasi negara kok, birokrasi. Nggak, coba kok. dibaca. ini. Bukan buat nelusur Gini, warga negara, Budiman bukan. bilang begini nih. Ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus jadi radikal gue. Enggak, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu Mengkafirkan orang. bisa dibunuh. Itu Apa punya bisa sejarah implikasinya historis bisa pada dibunuh. dibunuh. Oke. Atau kamu menyerang rasku, Oke. kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Iya. Jadi beda-beda. Apakah itu apakah itu dibiarkan saja gitu loh Ya, Bung Rocky? mengutip Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang tuh. Ya ada KUHP, itu Ya, SKB. makanya KUHP itu Buset. yang harus ditata ulang Oke. gitu. Nah. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Oke, clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya masalah menangkap seperti maksudnya yang Bung saya Rocky sebutkan. bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak dia Ya udah, kelompok ada minoritas itu. untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan. Anda sepakat bahwa itu tidak benar dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Enggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang nulis dilarang membawa pistol. Nggak perlu. Tanya apa ya Pak? Gini, Ya, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada. Yang right? pernah baca, dia Tidak pernah pernah baca, baca. tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian oke. Aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi Aku SKB cukup ini sadar. justru Nah, enggak, memproblematisasi. di sini- Coba, menambah apa problem dari problem. SKB ini Bung Kunto? Iya, satu definisi yang tidak jelas. Iya, Kemudian ada pelaporan dan resiko pelaporan. Yang ketiga adalah kalau semua yang kita anggap radikal Iya, iya. itu sembunyi dan akhirnya tidak keluar grievance-nya di sosial media, ya kita tinggal menunggu meledaknya di real world gitu. Di dunia real dan itu justru lebih poin saya kembali bahaya. lagi. Kita kan tema besarnya adalah gebrakan menteri ya. Jadi cara berpikir menteri ini memang harus ditata ulang ini ya. Jadi ketika Ini apa gebrakan apa geblekan? Nah, ketika menteri agama itu dia mau menyelesaikan masalah radikalisme ini, beliau justru harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh berbagai kalangan, termasuk yang kelompok radikal. Oke. Dengan cara seperti itu bisa menyampaikan dalam tanda kutip dakwah ya, katakanlah Islam yang moderat, tapi dengan cara ya cingkrang dilarang, cadar, semuanya ancang-ancang, termasuk organisasi yang sebetulnya menjadi stakeholder beliau harus digandeng. Itu kan selama ini tidak menerima beliau begitu. Yaitu? Nah, NU Nahdlatul Ulama. Nah, ada acara Hari Santri, NU tidak mengundang beliau. Oke. Nah, bagaimana ini kan? Jadi justru harusnya merangkul, bukan memukul. Yang sudah dilakukan berkali-kali ada memukul. Yang dibutuhkan adalah merangkul. Itu yang kurang dari kabinet baru sekarang ini. Clear. Kita akan bahas pada tema berikutnya. Kami kembali saat lagi.